Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respiani dengan NIM 0303-223111 dari kelas BK5 Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Di video ini saya akan memaparkan tentang paragraf. Apa sih itu paragraf? Secara etimologis, paragraf sering disebut alinea. Kata paragraf berasal dari bahasa Inggris, yaitu paragraf. Sedangkan alinea berasal dari bahasa Belanda, bahasa Latin, alinea, yang berarti garis baru. Alinea atau paragraf adalah satu kesatuan pikiran berupa penggabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, alinea merupakan kumpulan kalimat. Akan tetapi, tidak hanya sekedar kalimat yang berkumpul saja. Kalimat tersebut juga harus berhubungan satu sama lain. Paragraf dapat dikatakan baik apabila gagasan pokok yang mengendalikan paragraf itu sudah sepenuhnya dikembangkan dan tuntas diuraikan. Adapun tujuan dari paragraf tersebut ialah yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman terhadap satu tema. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Selanjutnya, hakikat paragraf. Menurut Soeji tahun 2006, paragraf adalah ide pokok yang dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas yang merupakan ide-ide penjelasan baik secara deduktif maupun induktif, secara sebab akibat atau akibat sebab. Pengembangan tersebut dapat dilakukan secara menentukan kata-kata kunci, kemudian kata-kata kunci disusun menjadi kalimat dan kalimat-kalimat itu disusun menjadi paragraf. Selanjutnya, persyaratan paragraf. Persyaratan paragraf itu terdapat 4. Yang pertama, kelengkapan unsur. Yang kedua, kesatuan. Yang ketiga, kerunutan. Dan yang keempat, koherensi. Selanjutnya yaitu struktur paragraf. Struktur paragraf merupakan sebuah pola-pola kalimat yang menyusun sebuah paragraf. Struktur paragraf dibagi menjadi 7. Yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat penambang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat penambang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Dan yang terakhir, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Selanjutnya yaitu jenis paragraf. Setiap karangan memiliki bermacam-macam jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan fungsi. Jenis paragraf berdasarkan fungsi itu terbagi menjadi 3, paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan isinya. Paragraf ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf eksposisi. Yang kedua, paragraf deskriptif. Yang ketiga, paragraf persuasi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Dan yang terakhir, paragraf narasi. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan atas gagasan utama. Jenis ini dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf deduktif atau induktif. Yang keempat, paragraf generatif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan